Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Cliff. Saya Belen Surya Tunggara dari kelas Introduction to Accounting B akan mempresentasikan jurnal perusahaan dagang saya. Jadi pertama itu adalah konsep dasar perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu merupakan jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memperjualbelikan barang dagang. Nah, dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan dagang ini tidak melakukan produksi barang, melainkan hanya memperjualkan barang yang sudah ada. Lalu ada FOB atau Free On Board. Jadi apa sih itu FOB atau Free On Board? Jadi istilah FOB ini merujuk pada metode pembebanan biaya pengiriman barang dalam kegiatan perdagangan internasional maupun nasional, dan dapat menggunakan metode FOB ini sebagai dasar pembebasan atau de minimis value. Nah, apa saja sih jenis-jenis FOB atau free on board ini? Jadi jenis FOB ini ada dua. Yang pertama adalah FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point ini merupakan biaya pengiriman barang yang ditanggung oleh pembeli atau importir barang. Jadi dia ini berkewajiban untuk mengeluarkan biaya angkut dan juga menanggung resiko barang apabila menggunakan metode pembayaran shipping point ini. Lalu kedua itu live FOB destination, jadi di mana biaya pengiriman barang ini ditanggung oleh penjual atau eksportir. Dan selama barang masih dalam perjalanan selama transaksi, tanggung jawab barang itu berada di penjual. Lalu ada term of payment atau termin. Jadi apa sih itu term of payment? Jadi term of payment ini bisa disebut sebagai pembayaran termin. Pengertian lainnya merupakan metode pembayaran tempo yang dilakukan secara berjangka. Umumnya, sistem pembayaran term of payment ini hanya untuk pelanggan yang memiliki akun bisnis. Dan lama pembayaran berjangka ini juga bervariasi. Lalu apa sih tujuan term of payment ini? Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama adalah cost control untuk perusahaan. Jadi di mana dengan adanya term of payment ini, perusahaan itu tidak perlu takut apabila ada biaya yang terlalu besar atau biaya yang sekiranya cukup besar untuk ditanggung perusahaan. Nah, maka dari itu, term of payment ini diciptakan untuk bisa mengkontrol biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan atau importir yang membeli barang dagangan. Dan kedua adalah alasan untuk berbelanja. Jadi, perusahaan atau kalau suatu kelompok perusahaan dagang itu tidak perlu takut lagi apabila ia ingin mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Karena dengan adanya term of payment ini, biaya barang dagang yang dikeluarkan untuk membeli barang itu bisa sedikit diringankan. Lalu apa saja sih jenis-jenis termin yang bisa digunakan? Itu ada empat. Yang pertama ada 1/10, 2/15, N/30, dan N/EOM. Jadi 1/10 ini artinya bahwa apabila importir atau pembeli barang dagangan ini berhasil membayar barang dagangannya selama 10 hari, maka ia akan mendapatkan diskon 1% dari harga barang pembeliannya. Lalu 2/15 ini artinya juga adalah apabila dalam 15 hari ini perusahaan dagang mampu membayarkan barang pembeliannya, maka ia mendapatkan diskon 2% dari harga pembelian barang itu. Lalu N/30. Nah, kalau N/30 ini, N ini artinya dia tidak mendapatkan diskon apa-apa. Namun, perusahaan dagang atau importir ini harus membayarkan barang dagangannya dalam 30 hari. Lalu kalau N per EOM atau end of month, ini artinya perusahaan dagang atau importir ini harus membayarkan barang dagangannya atau barang beliannya ini di akhir bulan. Jadi misalnya dia membeli barang di awal November, maka ia harus membayar barang dagangannya ini di akhir November. Namun dia tidak mendapatkan diskon apa-apa. Lalu yang terakhir itu adalah perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, produk perusahaan jasa itu menyediakan layanan atau keahlian seperti konsultasi, perawatan kesehatan, atau layanan pendidikan. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu menghasilkan, membeli, dan menjual barang fisik atau produk. Lalu hasil akhir perusahaan jasa itu adalah pengalaman atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sedangkan hasil akhir perusahaan dagang itu adalah barang fisik yang dijual kepada pelanggan. Oke, jadi berikutnya saya akan membuat jurnal perusahaan dagang. Oke, di sini saya akan membuat jurnal laporan keuangan perusahaan dagang ya. Terus sebelum masuk ke jurnal umumnya, saya akan membuat dulu COA-nya. Oke, jadi untuk COA-nya, yang pertama itu adalah uh, kas ya. Dua nomornya 101, kas, kemudian ada 102, utang dagang, kemudian ada 103, persediaan,
lalu ada 104 peralatan, kemudian ada 101 utang dagang, kemudian ada 302 kota, lalu ada 101 penjualan, lalu ada 401 itu sorry penjualan, kalau ada 415 potongan penjualan, ada 501 atau dia ada harga pokok penjualan atau disebutnya HPP, lalu kemudian ada 601 yang merupakan bukan untuk penjualan. Oke. Nah, semua ini akan saya gabungkan dengan rumus peningkatan tadi. Ya, jadi satu merah satu dan pas kurang satu berapa ketemu ya. Terus kalau cepat, nah, oke. Nah, kita akan masuk ke pembuatan template sudah umum. Nah, terus kita tanggal, kemudian di sini ada kredit, sorry, akun kredit dan akun debit, inilah debit dan kredit, cadangan, akun. Oke. Terus sebelum masuk ke pembuatan jurnal umum, kita akan membuat list dulu ya. Oke. Oke, kita akan membuat dulu listnya. Jadi kita pencet aja di sini data validation, lalu release, lalu kita pilih source atau sumbernya dari COA. Kita blok aja, kita cepat. Oke, oke. Nah, maka kita udah bisa membuat jurnal umum dengan cepat dengan melihatnya melalui data validation list. Ya. Kita tinggal blok aja biar cepat. Oke. Kita masuk ke tanggal pertama. Kita masuk ke tanggal pertama, tanggal 1 Desember. Di sini jadi leadership memberikan penyerahan modal berupa uang tambahan kepada PT Jaya Badi untuk membeli barang dagangan dengan nominal uang yang diberikan sebesar 50 juta rupiah. Oke, jadi di sini tanggalnya adalah Desember tahun 2024. Ya, di sini aku debitnya itu adalah kas. Ini aku debitnya dengan modal. Oke, nah untuk kuliah kita cepat aja menggunakan mouse shift ya, D3 sama dengan 0, maka jadi oke, kita blok aja biar cepat. Nah, penjelasannya kenapa pendebit akuntas berada di debit dan pemodal berada di kredit ya. Jadi kita tahu di sini kan si PT Jaya Badi ini kan mendapatkan modal tambahan dari jadi countership berupa uang tambahan besar 5 juta rupiah. Nah, karena di sini udah uang tambahan itu artinya kan dia mendapatkan cash dari jadi countership kan. Ya karena dia mendapatkan cash berarti dia menambah kas, dan apabila kas bertambah atau aset bertambah itu berada di debit. Dan modal ini kan merupakan ekuitas ya. Dan apabila ekuitas ini bertambah maka ia akan mempengaruhi kredit. Dan kenapa modal? Karena ini kan tertulis berupa penyerahan modal, cuma dalam bentuk cash atau uang tambahan gitu. Maka akun kredit di tanggal 1 Desember 2024 adalah modal. Oke, lanjut ke tanggal 5 Desember. Oke, jadi di sini PT Serbada memberikan invoice lagi kepada PT Jaya Badi karena PT Jaya Badi ini membeli barang berupa beras 4 kg, gula 1 kg, dan garam 1 kg dengan total nominal sebesar 7 juta rupiah. Nah, biaya pengiriman atau ongkir ini ditanggung oleh penjual FOB Destination sebesar 500 ribu rupiah. Dan secara pembeliannya adalah pelunasan maksimal dibayarkan pada akhir bulan Desember 2025 atau end of month. Jadi PT Jaya Badi ini diberikan termin oleh PT Serbada yaitu end of month gitu. Jadi apabila yang bayar pada akhir bulan Desember tahun 2024 ya dia tetap gak bakal dapat diskon gitu karena ini end. Oke, di tanggalnya adalah 5 Desember 2024 ya. Kemudian kesediaan dan sini adalah utang dagang ya besar 7 juta rupiah. Karena di sini dia membeli berdagang, jadi persediaannya bertambah di debit. Kenapa? Karena kan persediaan itu merupakan aset yang diperjualbelikan oleh perusahaan dagang. Gitu.
karena ia masuk ke dalam aset dan aplikasi pertama itu debit, maka eh, nama akunnya itu bukan kas atau bukan perlengkapan tapi persediaan, karena dia kan membeli barang yang diberikan. Tuh. Lalu kenapa utang dagang? Karena di sini kan PT Jaya Abadi kan berutang kepada PT Sebada. Bisa diketahui dari syarat pembeliannya yang tertulis M per end of month. Nah, bila udah muncul termin, ini bisa mengindikasikan bahwa pembeli ini adalah pembeli ini mengutang ke penjual gitu. Maka dari itu di sini utang dagang berada di kredit. Lanjut, tanggal 6 Desember tahun 2024 di sini PT Jaya Abadi memberikan rektor pembelian pada PT Sebada dengan meretorkan barang beras 5 kg sebanyak 15 bungkus dengan total nominal 1.050.000. Oke, terus ke tanggalnya, yaitu ada 9.4 di sini. Nah, untuk akunnya sendiri, karena di sini dia itu mengembalikan barang barang dagangan PT Jaya Abadi ya. Karena di sana saya kan sebagai PT Jaya Abadi gitu. Ini saya itu mengembalikan barang dagangan saya ke PT Sebada. Nah, karena saya mengembalikan barang dagangan saya, maka utang dagangan saya itu dari debit alias berkurang dan persediaan saya juga berkurang sebesar 150.000. Ya, dan mengembalikan barang tentunya. Oke, kenapa utang dagang berada di debit? Karena kan awalnya kan saya PT Jaya Badi kan membeli barang secara secara utang pada PT Serbada gitu, secara kredit kepada PT Serbada. Nah, karena saya itu mengembalikan barang dagangan yang telah saya beli sebelumnya kepada PT Serbada lagi. Nah, otomatis utang saya di PT Serbada itu juga berkurang gitu loh. Jadi oleh karena itu di sini utang dagang berada di debit karena utang dagang saya berkurang, dan apabila liabilitas berkurang maka ia akan muncul di debit gitu. Jadi apabila retur pembelian ini dilakukan, maka itu akan mempengaruhi persediaan gitu. Tuh, karena kan persediaan PT Jaya Badi juga berkurang dan utang dagang si PT Jaya Badi juga berkurang gitu. Lalu persediaan ya sama yang kayak saya udah ngomong sebelumnya, persediaan ini berkurang karena PT Jaya Badi kan juga mengurangi apa dia kan memberikan kembali, dia kan eh, mengirim kembali barang dagangannya, barang dagangannya berupa beras tadi kepada PT Sebada. Dan karena ia mengembalikan barangnya, maka persediaannya juga ikut berkurang. Dan apabila persediaan itu berkurang, maka itu bertambah di akun kredit. Ya, lanjutnya adalah tanggal 9 Desember tahun 2024. Di sini, nah di sini PT Serbada memberikan invoice kepada PT Jaya Abadi dengan biaya pengiriman toko sirup yang oleh pembeli FOB Shipping Point sebesar 400.000 rupiah. Dan di sini, PT Jaya Abadi membeli telur bebek 30 kg, telur ayam 30 kg, dan telur kue 30 kg dengan total nominal sebesar 2.880.000 rupiah. Karena pembeli sudah dibayar lunas, namun biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Ya, yang seharusnya ditanggung oleh pembeli malah ditanggung oleh penjual dulu gitu. Maka untuk penjual benar, di sini ini adalah versi di sana. Jadi mendapat tanggal baik kas besar 2.480.000. Oke, jadi di sini kenapa presiden debit sama kayak tanggal 5 Desember 2024? Dia kan membeli barang dagangan dari PT Serbada gitu. Saya PT Jaya Badi membeli barang dagangan dari PT Serbada, dan karena saya membeli, otomatis kan persediaan saya bertambah. Dan karena persediaan itu atau aset mempengaruhi, kalau bertambah itu mempengaruhi debit, maka di jurnalnya persediaan ditaruh di akun debit. Lalu kenapa kas debit kredit? Karena kan dia ini membeli secara cash, jadi berutang. Nah, tahu dari mana kalau dia nggak utang? Tahu dari keterangannya gitu. Apabila sudah dibayar lunas dan tidak ada kata-kata termin, tidak ada tulisan 1/10 2015, dan kalau nggak ada itu berarti mengindikasikan bahwa PT Jaya Badi ini membeli barang dagangan PT Sebada dengan cash langsung gitu. Cuma di sini ongkirnya ini seharusnya dibayar langsung sama PT Jaya Badi. Cuman di sini ditanggung dulu sama penjualnya atau PT Sebada gitu. Maka di sini kasnya dikredit sebesar 2.450.000. Nah, lalu kemudian di tanggal 10 Desember 2024, nah di sini PT Jaya Badi memberikan kwitansi biaya pengiriman pada PT Sebada. Kalau ternyata ya tertulis bahwa penggantian uang biaya pengiriman atas pembelian barang dagangan PT Sebada pada tanggal 9 Desember tahun 2024 dengan nominal sebesar 400.000 rupiah. Nah, jadi di sini PT Jaya Badi ini sudah membayarkan lagi ya ongkir yang seharusnya dia bayar sebelumnya gitu. Jadi dia menggantikan uang milik PT Sebada. Nah, kalau kayak gini, maka di sini adalah persediaan, dan di sini adalah kas ya, sebesar 400.000.
Kenapa persediaan? Kenapa bukan beban ongkos pengiriman itu? Oke, jadi kenapa persediaan? Karena kita kan, kalau saya sebagai PT Jaya Badi kan membeli barang dagangan kan, cuma dengan FOB shipping point. Nah, kalau misalnya saya sebagai pihak pembeli dan dikenakan FOB shipping point gitu, nah maka biaya pengiriman FOB shipping point ini akan masuk ke dalam HPP saya gitu, masuk ke dalam HPP penjualan saya. Seperti yang lihat di Vivo Virtual ini, di pada tanggal 9 Desember nih, bebek ayam puyuh dan biaya pengiriman sebesar 400.000. Jadi 400.000 ini masuk dalam pembelian saya dan masuk dalam persediaan uang 400.000 ini eh, dapat ditulis sebagai biaya yang dikeluarkan, ya yang akan dikeluarkan nanti setelah dalam penjualan itu. Jadi 500.000 ini apabila dalam sudut pandang pembeli mau shipping point, dia masuk dalam persediaan karena itu akan mempengaruhi harga penjualan. Lalu kemudian kenapa kas? Ya, karena dia membayar ongkir mengganti ya mengganti uang biaya pengiriman dari PT Serbada dengan cash gitu. Maka di sini kasnya berkurang dan berkurang di kredit. Oke, selanjutnya adalah tanggal 15 Desember 2024. Di sini PT Jaya Badi memberi investasi kepada PT Serbada. Nah, jadi PT Serbada memberi beras 5 kg, gula 1 kg, dan garam 1 kg ke PT Jaya Badi dengan total 3.200.000. Nah, syarat pembeliannya adalah pelunasan maksimal dibayar pada tanggal 25 Desember 2024 dengan termin 1/10. Jadi, apabila PT Serbada bisa membayar total nominal pembeliannya dalam waktu 10 hari, dia mendapatkan diskon 1% dari total pembelian itu. Ya, jadi untuk umumnya tanggal 12 Desember. Dan di sini piutang dagang, dan itu adalah penjualan. Kemudian untuk di akun debit itu adalah APP. Ya, kemudian di akun kredit ini adalah persediaan. Dan juga 200. Jadi di sini kan tiap tahun membahas. Oke, kenapa di sini piutang dagang berada di debit? Karena di sini kan PT Jaya Badi kan, sorry, PT Serbada kan berhutang kepada PT Jaya Badi gitu. Dapat diketahui dari syarat pembelian di sini bahwa PT Jaya Badi memberikan termin 1/10 kepada PT Serbada. Jadi dari termin ini mengindikasikan bahwa PT Serbada itu berhutang pada PT Jaya Badi. Nah, di mana ada jangka umum PT Jaya Badi? Yang masuk dalam piutangnya PT Jaya Badi gitu. Lalu kemudian penjualan. Nah, penjualan ini kalau di perusahaan jasa itu sama kayak pendapatan jasa. Cuman nama akunnya itu yang beda. Tapi konsepnya sama. Nah, karena penjualan ini menambah ekuitas. Dan apabila ekuitas bertambah itu di kredit, maka akun penjualan itu berada di kredit. Kemudian HPP. Kenapa HPP berada di kredit? Nah, jadi untuk setiap penjualan di jurnal perpetual itu harus disertai dengan HPP atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Nah, kalau HPP pertama itu berada di debit gitu. Karena ini kan beban dari penjual untuk mengirimkan suatu barang. Gitu. Nah, lalu persediaan. Kenapa persediaan di kredit? Nah, karena persediaan atau aset bertambah kan di debit. Tapi karena di sini PT Jaya Badi atau saya itu menjual, jadi menjual beras, gula, dan garam, dan beras, gula, garam itu termasuk persediaan perusahaan PT Jaya Badi atau perusahaan saya, maka persediaan saya berkurang dan apabila persediaan berkurang itu berada di kredit. Gitu. Ini masuk tanggal 12 Desember. 16 Desember tahun 2024 di sini PT Serbada memberikan rata penjualan kepada PT Jaya Badi dengan barang yang dikembalikan itu boleh 1 kg sebanyak 10 bungkus dan garam 1 kg sebanyak 5 bungkus dengan total 275.000 rupiah. Ya. Oke, kalau kayak gini berarti akun debit ya, maka di sini adalah eh, persediaan dan piutang dagang. Di sini ini adalah persediaan, di sini adalah atau pokok dan HPP. Nah, di sini ini persediaannya itu 275.000. Jadi dia retur, jalan, jalan, jalan.
Kenapa persediaannya berada di debit ya bukan di kredit? Nah, karena kan di sini kan PT Serbada kan mengembalikan barang dagangan milik PT Jabadi yang punya saya gitu. Nah, karena di sini saya mendapatkan kembali barang persediaan saya, maka dari itu persediaan saya tuh kan pasti kan jadi bertambah gitu kan. Inventory saya bertambah dan apabila inventory saya bertambah itu berada di debit karena persediaan itu kan termasuk dalam aset perusahaan dagang gitu. Eh, jadi kenapa piutang dagangan berada di kredit? Nah, karena kan kita tahu sebelumnya kan kalau si PT Serbada ini kan berutang kepada PT Jabadi. Dan dimana kalau berutang ketika menambah piutangnya PT Jabadi kan. Nah, karena di sini dia mengembalikan barang milik PT Jabadi, otomatis piutangnya PT Serbada atau piutangnya PT Jabadi ini berkurang gitu. Dan apabila piutangnya berkurang, maka dia berada di kredit. Jadi kalau misalnya ada retro jalan itu pasti mempengaruhi persediaan dan piutang dagang. Ya belum tentu sih kalau misalnya dia membelinya secara utang, maka dia akan mengaruhi piutang. Gitu. Maka otomatis kan di sini piutang PT Serbada atau piutang PT Jabadi juga berkurang. Lalu yang ketiga itu persediaan di debit. Nah, kenapa? Ini persediaan yang mempengaruhi yang satu pasang sama APP. Nah, presiden ini sama kayak yang atas, karena kan di sini kan PT Serbada memberikan barang ke PT Jaya Badi. Jadi kan PT Jaya Badi kan memperoleh kembali barang persediaannya. Dan apabila mendapatkan kembali barang persediaannya, itu bertambah jauh debit. Karena persediaan itu merupakan aset. Kemudian APP kenapa berada di kredit? Karena itu beban yang dikeluarkan oleh PT Jaya Badi sebelumnya gitu. Tapi beban ini kayak kayak apa ya? Ya kembali lagi ke PT Jaya Badi gitu. Karena PT Jaya Badi mendapatkan barang persediaannya kembali. Gitu. Jadi kebalikannya dari penjualan. Kalau penjualan kan HPP berada di debit. Kalau retur, HPP-nya berada di kredit. Tanggal 20. Ya. Tanggal 20 Desember ini merupakan investasi yang diberikan PT Serbada kepada PT Jaya Badi. Di sini PT Jaya Badi membeli stok taro sebesar 40 dus dan stok taro sebanyak 35 dus dengan total 5.900.000. Nah, di sini biaya pengiriman toko shipping ditanggung oleh pembeli FOB shipping point sebesar 1 juta rupiah. Dengan syarat pembelian, pelunasan maksimal dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2024 atau termin 2/10. Jadi di sini apabila PT Jaya Badi berhasil membayarkan lunas nominal pembeliannya, maka dalam 10 hari maka ia mendapatkan diskon 2% dari total pembelian. Dan untuk akunnya, di sini untuk akun yang pertama itu berarti persediaannya. Di sini kan dia membeli barang dagang. Ya, berarti persediaan, utang dagang. Kemudian di sini adalah kas. Nah, tadi dia membayar bisa kok nominal besar 5.000 bisa di sini dia berarti kan 6 lebih. Biasanya kenapa presiden berada di debit ya sama kayak tanggal-tanggal sebelumnya karena di sini kan PT Jaya Badi kan membeli barang dagangnya ke PT Sebada. Ya karena persediaan ini termasuk dalam aset yang apabila bersangkutan dari debit, maka persediaan ini berada di debit karena ia mempengaruhi akun aset yang apabila bersangkutan berada di debit. Lalu kemudian kenapa utang dagang berada di kredit? Karena di sini kan PT Jaya Badi itu kan berhutang pada PT Sebada. Tahu dari mana? Dari syarat pembelian, di mana di sini dia diberikan termin 2/10 oleh PT Sebada. Jadi apabila PT Jaya Badi bisa membayarkan nominalnya dalam sekali, maka ia akan diberikan diskon sejak 2% dari total pembelian. Jadi di sini PT Jaya Badi berhutang pada PT Sebada. Pada itu ia bertambah di kredit karena liabilitas bertambah di kredit. Persediaan. Oke, yang ini kan dia pengirimannya kan 1 juta. FOB shipping point ditanggung oleh pembeli. Karena di sini pembeli adalah saya, PT Jaya Badi, maka di sini saya harus membayar 1 jutanya. Dan di sini saya bayar dengan cash. Kenapa persediaan? Sama kali saya jelaskan sebelumnya, kalau saya sebagai pembeli ini menanggung biaya ongkir, maka biaya ongkir itu akan masuk ke dalam harga penjualan saya. Bisa dilihat dari keuangan totalnya, nah di sini. Yang sekarang saya catat terus biaya pengiriman 1 juta, oke. Gitu. Jadi, karena saya di sini pembeli dan menanggung ongkir juga, maka ongkir ini akan masuk ke dalam biaya, harga penjualan saya gitu. Kemudian kas, ya karena di sini saya membayar ongkirnya cash ya langsung dengan uang. Masuk ke 22 Desember. Jadi di sini PT Jaya Badi memberikan kwitansi pembayaran kepada PT Serba Ada atas pembayaran beras 5 kg, gula 1 kg, dan garam 1 kg. Kita tulis tanggalnya dulu.
Oke, jadi di sini ada yang berbeda ya. Gimana kan berasnya ini 20, gulanya 35 dan garam 1 kilo. Ini kwitansi atas pembelian tanggal 15 Desember. Jadi di sini kan ada beras 50 gram, beras 20 bungkus, gula 45 bungkus, dan garam 5 bungkus. Oke. Nah, di sini ada jumlah berbeda nih. Di mana di sini gulanya cuma 35 dan garamnya 55. Kenapa? Karena pas sebelumnya kan ada retur penjualan dari PT Serbada gitu. Jadi PT Serbada kan mengembalikan 10 gula dan 5 garam. Nah, maka dari itu di kwitansinya hanya tertuliskan 35 gula dan 55 garam. Yang awalnya 45 jadi 35, yang awalnya 60 jadi 55. Ini bisa dilihat dari Vivo Perpetual. Ini, oke. Kita bisa lihat dari tanggal ini. Ini di sini PT Jaya Badi ya mendapatkan persediaannya lagi itu dari PT Serbada. Di gula 1 kilo dikembaliin 10, garam 1 kilo dikembaliin 5. Kita bisa lihat persediaan awal, persediaan sebelumnya gula 55. Karena PT Serbada mengembalikan 10, maka 55 tambah 10 jadinya 65. Gitu. Kemudian nih, garamnya kan awalnya 40. Kemudian ditambah 5 karena PT Serbada mengembalikan 5 bungkus garam 1 kilogram ke PT Jaya Badi. Jadi persediaan garamnya jadi 45 ya, 40 40 ditambah sama 5 gitu. Ya, jadi kemudian di sini jadi PT Serbadi cuma membayarkan sebanyak 2.925.000. Tapi ada diskon ya, karena di sini kan terminnya kan 110 ya. Untuk kan 25 Desember kan ya. Karena dia berhasil membayarnya dalam 10 hari, makanya dapat 1%. 1% ini dikalikan dengan total pembelian gitu. Maka di sini PT Serbada hanya perlu membayarkan sebanyak Rp2.825.750. Oke aja. Oke, maka di sini adalah kemudian di sini adalah uh, total penjualan atau diskon. Nah, di sini adalah piutang dagang. Di sini kan oke, sekian 28, 95. Dengan potong diskon banyak 29, 29, 500. Sorry, 29. 29, 250. Nah, terus kemudian di piutang dagangnya, ya, itu sebanyak 29, 25. Gitu. Ini berarti kemudian adalah ya, ini potongan bayaran mengenai bayar. Oke. Ya, penjelasannya kenapa kas? Karena di sini kan PT Serbada membayar langsung menggunakan cash ke PT Jaya Badi. Kenapa di sini potong penjualannya di debit? Karena kan potong penjualan ini kan merupakan potongan dari harga awal ya. Harga awalnya kan 29,25. Karena di sini dia PT Jaya Badi aja mendapatkan 28.950. Maka diskonnya itu pasti akan ditambahkan di akun debit untuk menyesuaikan dengan akun piutang dagang yang ada di kredit gitu. Ya kenapa piutang dagang berada di kredit? Karena kan piutang dagang ini kan aset ya yang berada di debit ya berada di sisi debit kalau bertambah. Karena di sini PT Serbada itu sudah membayarkan utangnya pada PT Jaya Abadi, maka utangnya si Jaya Abadi itu berkurang dan berkurang berada di kredit. Oke, lanjut ke tanggal 24 Desember ya. Oke, ini PT Jaya Abadi memberikan bebas tagihan kepada PT Serbada ya atas pembelian telur ayam sebanyak 20 kilogram dan lebih banyak 15 kilogram. Nah, cuma di sini biaya pengiriman toko shipment ditanggung oleh pembeli FOB di Indonesia sebesar 440.000 dengan total eh, penjualan 1.050.000. Cara pembeliannya, pengguna sama-sama diberikan pada akhir Desember tahun 2024 N per LON. Oke, jadi di sini kita tulis dulu jurnalnya. Jadi di sini adalah tanda dagang, jalan. Dan di sini adalah PP, ini adalah persediaan. Ah, di sini itu bertambah berapa juga? Tambahnya berapa? Di sini piutang dagangnya itu tapi itu 20.000. KPP juga sama.
Ingat bahwa dalam zona perpetual, setiap penjualan itu akan disertai dengan HPP. Ada beberapa penjualannya bisa Rp450.000. Piutang dagangnya, ini kan, sorry. Hmm, betul, betul, betul. Jadi kenapa piutang dagang berada di debit? Karena ya di sini kan PT Jaya Badi, ya, PT Sabada kan berhutang pada PT Jaya Badi. Yang berarti PT Jaya Badi, piutang bertambah, hanya piutang pertama itu berada di debit. Kemudian penjualan. Penjualan ya sama seperti pendapatan jasa di perusahaan jasa. Di sini karena kan PT Jaya Badi kan berhasil menjual barangnya gitu, dan apabila dia menjual maka ekuitas bertambah, dan apabila ekuitas bertambah itu akan menambah akun kredit atau penjualan. Nah, PP di persediaan sama seperti tanggal 15 Desember. Karena kan sini kan jangan mengirimkan barang ya, ya atau bukan pokok penjualan. Nah, ada yang mengirim barang, maka itu akan terdapat semua yang namanya beban pokok penjualan. Nah, karena persediaan di kredit, karena di sini kan dia kan mengurangi, karena persediaan PT Jabadi itu kan berkurang. Karena dia kan mengirimkan barang, beberapa barangnya ke PT Sebada. Pada itu persediaan barang PT Jabadi berkurang dan berada di posisi kredit. Nah, di sini kenapa beban dua persediaan ya? Karena ini kan FOB destination. Ya, saya PT Jabadi sebagai penjualnya dikenakan FOB destination. Berarti kan ini kan ongkir yang saya tanggung gitu. Nah, jadi saya di sini posisinya bukan sebagai pembeli, kamu sebagai penjual. Nah, karena di sini saya sebagai penjual, ya saya sebagai penjual bukan sebagai pembeli. Dan karena di sini saya posisi sebagai penjual dan dikenakan FOB destination, maka masuk hubungan penjualan. Nah, jadi ini beban yang ditanggung oleh saya PT Jayabadi dalam mengirimkan barang. Ya, dan beban bertambah di debit karena beban mengurangi akuitas. Ya. Lalu kas, ya kas bertambah di kredit karena saya membayar ongkirnya menggunakan kas, ya menggunakan cash. Dan apabila cash berkurang, maka ia akan bertambah di akun kredit. Oke, masuk ke tanggal 27 Desember 2024. Di sini PT Serbada memberikan kvitasi pembayaran kepada PT Jayabadi ya. Ini kvitasi pembayaran atas pembelian tanggal 20 Desember itu. Terus dulu tanggal 27 Desember. Uh, jadi 20 Desember di sini saya PT Jayabadi telah melunaskan utang saya kepada PT Serbada sebanyak 5.900.000. Namun di sini ada dapat tambahan diskon 5% nih. Karena saya berhasil melunasi pembayaran saya dalam waktu 10 hari. Saya kan bayarnya di tanggal 7 Desember. Nah, karena itu saya berikan diskon 5%. 5% dikali sama 5.100.000, maka hasilnya ada 100.800 rupiah. Gitu. Maka saya PT Jayabadi hanya perlu membayarkan sebanyak 5.782.000 kepada PT Sebada. Maka di jual umumnya adalah uh, utang dagang, ya. Hmm. Utang dagang. Nah, di sini ini adalah kas. Nah, ini adalah, oh sorry, potongan penjualan. Kita dagangnya 5.900.000. 5.850.000. Membayar pembelian barang. Potongan pembelian. Ini adalah potongan. Ya, penjelasannya. Kenapa tenaga berada di debit? Ya, karena kan saya sebelumnya kan di tanggal 20 Desember 2024, itu saya membeli barangnya secara kredit kepada PT Serbada. Nah, karena secara kredit, maka kan hutang dagang saya kan bertambah ya. Bertambah di kredit ini. Karena saya berutang pada PT Serbada. Nah, karena di sini saya sudah bayar lunas PT Serbada, maka hutang dagang saya berkurang. Dan apabila realitas berkurang ini berada di debit. Lalu kasnya kenapa berada di kredit? Karena kan saya sudah bayar lunas PT Serbada menggunakan uang cash.
itu sebanyak 5.750.000. Jadi ini adalah, oh sorry, balik ya. Nah, jadi ini cash 5.750.000 ini total setelah dipotong dengan dipotong diskon gitu. Dipotong penjualan. Nah, ini sama kayak tanggal 20 Desember kan di sini kan potong penjualan sama mengikuti kas. Nah, bedanya di sini saya sebagai pembeli yang mendapatkan potong penjualan. Karena itu potong penjualannya berada di kredit itu. Oke, lanjut kita ke 31 Desember 2024. Ini PT Serbada memberikan kwitansi pembayaran kepada PT Jaya Bali itu saya atas pembelian beras 5 kg, beras 1 kg dan garam 1 kg. Di sini ya, jadi di sini kan saya berhasil membayarkan utang saya kepada PT Serbada. Nah, cuma di sini ada yang berbeda. Di mana di sini berasnya hanya 35 gitu. Yang dimana bahwa awalnya itu saya membelinya 50 karung beras 50 gram. Cuman karena ada retur pembelian dari saya, maka sini berasnya menjadi 35 saja. Gitu. Karena saya meretur banyak 15 karung beras. Maka itu di sini saya hanya perlu membayarkan 35 beras 5 kg. Dan total yang harus saya bayarkan sebanyak 5.950.000. Gitu. Nah, sini adalah piutang dagang. Ini adalah kas ya, 5.950. Berarti ini oke. Oke, biasanya kenapa tanda dagang ada di debit ya? Karena kan pembelian saya itu dilakukan pada tanggal 5 Desember dan itu secara kredit gitu. Jadi saya PT Jabagi itu saya ini membeli barang dagangan untuk PT Serbada secara kredit, maka dari itu utang dagang saya itu berkurang. Ya, awalnya kan dari di kredit jadi di debit karena utang saya atau PT Jabagi berkurang. Nah, kenapa kasih kredit? Karena saya membayar pembelian ini, sorry, di sini itu secara cash langsung. Maka dari itu di sini cash saya berkurang dan apabila cash berkurang berada di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 31 Desember lagi di sini PT Jaya Bali memberikan kwitansi pembayaran kepada PT Serbada. Oke, jadi di sini saya yang mendapatkan pendapatan ya. Ya, jadi di sini ada kas, di sini ada utang. Nah, oke, oh ya, jadi di sini adalah pembelian yang dilakukan pada tanggal, jadi adalah pembelian dilakukan pada tanggal 24 Desember 2024. Ya, di sini PT Serbada itu berhasil melunasi pembayarannya di akhir bulan. Namun di sini dia tidak berfungsi apa-apa ya, karena terminnya adalah N per LM. Ya, jadi karena M per LM, di sini PT Serbada tidak mendapatkan diskon apa-apa dan dia hanya bayar penuh sebesar 1.050.000 gitu. Maka di sini kasnya. Kenapa kasih dari debit? Karena di sini saya mendapatkan pendapatan dari PT Serbada yang PT Serbada telah berhasil melunasi pembeliannya di tanggal 5 Desember 2024. Nah gitu. Dan apabila kas ini bertambah, dia berada di debit karena pasti kan merupakan aset. Kenapa bisa dagang berada di kredit? Karena kan 5 Desember kan sorry, tanggal 24 Desember ya maksudnya. Sehingga kita dagangan berada di debit gitu. Karena si PT Serbada ini berutang kepada PT Jaya Bali. Yang apabila berutang maka PT Jaya Balinya, utang PT Jaya Bali bertambah gitu. Karena di sini PT Serbada telah melunasi pembeliannya, maka piutang dagang si PT Jaya Bali ini pun berkurang dan berada di posisi kredit. Itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pembelian peralatan. CV Elektronik Maju memberi invest pada PT Jaya Bali atas pembelian peralatan berupa freezer, monitor, dan speaker dengan total nominal 5.950.000. Pembelian barang telah dibayar lunas cash. Ya, ini gampang. Hmm. Untuk ini kita tinggal coba peralatan dan kas. Ya, jadi ini akun yang sama di perusahaan jasa, tidak ada yang berbeda. Oke. Hmm. Oke. Kenapa peralatan berdebit? Karena peralatan ini merupakan aset ya, atau ya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila aset ini bertambah, maka ia akan bertambah di debit. Dan apakah sudah di kredit? Karena di sini kan si sang, karena di sini kan si pembeli atau saya PT Jaya Badi ini kan sudah berhasil
menjual, membeli peralatannya menggunakan cash. Maka dari itu, sini kas saya berkurang. Oke, itu saya akan memperbagus curah umumnya dengan memberikan border ya. Oke, selanjutnya adalah buku besar. Nah, di buku besar ini caranya sama kayak di pesan jasa, menggunakan pivot table. Oke, sumbernya berada di sini. Oke. Nah, untuk bahan pattern juga sama, aku berada di filters, kemudian tanggal dari cross, ada debit, kredit, sama account. Nah, untuk desainnya sendiri, ini saya akan total saya akan saya hilangkan, lalu report lewat berupa tabular form. Kita pilih akun kas. Oke. Nah, di sini total debit kreditnya masih debit kreditnya masing-masing masih memunculkan grand total ya. Nah, seharusnya di mana kalau di buku besar itu hanya memunculkan satu grand total saja, di mana grand total akun paling besar nominalnya. Oke. Caranya itulah kita ke item sets, pilih list of debit, lalu klik calculate field. Di sini misal kalau kita ingin mengubah akun debit ya, perlu menggunakan shift, apabila debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan mengurangi kredit. Selain itu, dari nol. Nah, muncul beda. Sekarang yang kredit ya sama juga calculated field. Di sini kita kasih KR atau kredit. If ya if kredit, apabila kredit lebih besar daripada debit, maka kredit akan mengurangi debit. Selain itu, enggak nol. Oke, sudah jadi dan debit dan kreditnya nggak saya hilangkan, maka total debit dan total kreditnya sudah benar ya. Tambah kerugian sini. Nah, di sini kan total dari seluruh debit kurangi dengan total dari seluruh kredit, maka totalnya adalah 31.530.750 rupiah. Ya, apakah benar? Kita lihat saja secara singkat. Oke, kas. Di sini kas yang pertama mendapatkan modal tambahan 5 juta rupiah. Benar. Khusus 10 Desember. Oke, kas 11 Desember dulu ya, membeli barang dagangan 750.000 rupiah. Benar. Besok kemudian kas tanggal 10 barang kos kirim sebanyak 400.000. Ya, sudah benar. Kemudian tanggal 20 Desember, pakai sini kas, biaya kiriman 1 juta rupiah. Sudah benar. Terus menerima pembayaran tanggal 22 Desember. Jadi sebesar 5.450.750 rupiah. Sudah benar. Kemudian biaya bahan pengiriman tanggal 4 Desember. Kemudian pengiriman dan barang invest 450 rupiah, 450.000 rupiah. Sudah benar. Kemudian potongan pembelian tanggal 27 Desember. Potongan pembelian sebanyak 5.782.000 ya. Oh sorry, ini membayar pembelian barang. Ya, ada yang kebalik ya, sorry banget. Makanya request, nah ini membayar pembelian barang. Nah, ini benar. Kemudian yang lagi membayar pembelian barang sebesar 6.950.000 rupiah. Itu sudah benar. Lalu membeli peralatan baru. Pas, ini kurang 5.950.000 rupiah, sudah benar. Lalu mencoba pembayaran lagi. Pembayaran di tanggal ini. 1.055.000 rupiah. Sudah benar, oke. Berarti buku besar kas sudah benar ya. Selanjutnya adalah aku nanti sama akun akun ya. Oke. Desainnya kita ingin langsung tata lagi, rupa awalnya rupa kata berapa. Di sini kita akan memilih akun kita dagang ya. Oke, di sini. Oke. Oh, ternyata di sini sama besar ya. Jadi total debit dan total kredit debit dan dagang ini sama besar. Nah, apabila sama besar seperti ini, maka tidak akan muncul total di salah satu akun. Nah, itu debit dan kredit. Kita cek apakah benar 15 Desember 3.200.000. Ya,
Nah, oke benar ini 200.000 di tanggal 14 Desember, kemudian tanggal 15 Desember atau penjualan benar 275.000 rupiah di kredit. Kemudian menerima pembayaran pembayaran pihak dagang ya. Sebesar 2.925.000 sudah benar sudah dikredit dan menjual barang dagangan. Ini sebesar 1.025.000 sudah benar dan menerima pembayaran tanggal 31 Desember sebesar 1.055.000 di kredit sudah benar. Oke, kita lanjut ke akun selanjutnya. Ini adalah persediaan. Di sana sama seperti sebelumnya, seperti tadi dirangkan. Oke. Nah, untuk persediaan ini ternyata dia profit ya, karena di sini akun debitnya lebih besar sebanyak 12.405.000. Coba kita cek. Di sini barang pas kirim tanggal 10 Desember persediaan ya. Oke benar. Karena di sini kan dia masuk ke dalam persediaan. 15 Desember. 15 Desember ini persediaan berarti kredit dia 3.200.000 dan persediaan yang kedua 200.000 di debit. Ya benar. Kemudian tanggal 16 Desember lagi ratu penjualan. Oke. Ini persediaan tanggal 16 Desember besar 5.900.000 ya, membeli barang dagang. Oke, sebesar 5.900.000. Dan untuk ratu penjualan ini dia masuk ke dalam nah ini persediaannya 2.275.000 persediaan. Tidak benar. Kemudian ratu penjualan tidak benar 275.000. Oke. Lalu kemudian ke membeli barang dagang tanggal 20 Desember tahun 2024. Di sini sebesar 5.500.000 sudah benar. Kemudian beban pokok penjualan pada tanggal 25 Desember. Oke. Di sini sebesar 1.500.000 sudah dikredit sudah benar membeli barang dagang 5 Desember tahun 2024. Oke, sudah benar. 1 juta rupiah di debit. Lalu mengembalikan barang pengembalian 6 Desember 2024. Kemudian di kredit sebesar 1.050.000 sudah benar. 9 Desember 2024 membeli barang dagang pada tanggal 9 Desember. Kemudian di debit sebesar 2.850.000 sudah benar. Oke. Kemudian sudah benar. Oke, akun selanjutnya adalah akun pivot table dulu. Ya, ini tanggal tangan debit kredit. Oke. Lalu ini kesediaannya peralatan. Oke, kalau untuk peralatan ini gampang karena dia hanya berada di akhir tanggal, akhir bulan Desember ya. Oke, ya. Coba di sana, untuk rasa dihilangkan. Coba berapa? Oke. Nah, jadi sini pada tanggal 31 Desember untuk membeli peralatan baru sebesar 5.950.000 rupiah. Ya, benar. Oke, sebesar 5.950.000 rupiah. Lanjut ke aku selanjutnya. Oke, pivot table, jual umum, kita blok lagi. Oke, jadi akun kulkas, tanggal, raman, debit, kredit. Ya, di sini kita buat terlebih dahulu, lakukan tunjukkan subtotals, import layout tabular form. Akun yang dipilih adalah akun hutang dagang. Oke, ini dia hutang dagang juga sama seperti hutang dagang ya. Jadi tidak menunjukkan hasil di kedua sisi debit maupun kredit, karena totalnya sama. Kita akan cek 20 Desember tahun 2024, membeli barang dagang. Ini di sini, besar 5.900.000. Nah, berarti kredit kamu sebelum bayar pembelian barang. Pembelian barang besar 5.900.000 di debit, sudah benar. Kemudian membayar pembelian barang lagi pada tanggal 21 Desember besar 5.950.000, sudah benar. Lalu kemudian membeli barang dagang secara kredit ya dia. Besar 7 juta rupiah, sudah benar. Kemudian 6 Desember mengembalikan barang pembelian. Selanjutnya 60 juta benar. Oke, lanjut ke akun selanjutnya. Pivot table, yang umum. Kita blok saja. Akun
tanggal. Eh, kita udah di sini udah bilang sebetulnya dihilangkan, coba layout dan info. Itu akun yang dipilih adalah akun udah. Nah, untuk model ini cuma satu. Mendapatkan modal tambahan pada tanggal 1 Desember 2024. Ya benar ya, sebesar 50 juta rupiah. Oke, ya. Oke. Ya benar, lanjut ke selanjutnya, pivot table, jurnal umum, kita blok aja semuanya. Oke, kemudian kita akun, tanggal, tangan, debit, kredit. Oke. Itu desainnya itu adalah satu totalnya di Lampung, nomor. Lalu akun yang kita pilih adalah akun jualan. Oke, di sini sebenarnya ada dua. Oke, berarti di sini bisa ketahui bahwa PT Jaya Badi ini mendapat keuntungan ya dari penjualan. Pertama, pada tanggal 15 Desember tahun 2024, kita cek saja. Di sini dia penjualan ya sebesar 3.200.000. Dan lalu kemudian penjualan lagi pada tanggal 24 Desember 2024. Nah, 1.052.000 rupiah. Sudah benar, oke. Oke, akun selanjutnya, zona umum. Nah, kita blok lagi semuanya. Akun, tanggal, tangan, debit, kredit. Coba dulu desainnya. Terus show status atau platform. Untuk akun yang dipilih adalah akun potong penjualan. Untuk potong penjualan sendiri ini lebih dominan di sisi kredit. Ya, di sini potong penjualan di debit ya tanggal 20 Desember 2024 di sebesar sebanyak 29.250 rupiah. Nah, kemudian di tanggal 27 Desember 2024 ini juga ada potong penjualan besar 115.000 rupiah. Benar-benar oke. Untuk akun selanjutnya, akun tanggal keterangan debit kredit. Coba dulu desainnya, do not show status dan tanggal phone. Itu akun yang dipilih adalah akun atau pokok penjualan. Ya. Oke, jadi untuk harga pokok penjualan sendiri ini lebih dominan di arah debit ya. Kita cek tanggal 15 Desember tahun 2024. Di sini ada beban pokok penjualan sebanyak 2.200.000, kemudian di tanggal 16 juga ada HPP sebanyak 272.000 di kredit. Ya udah benar. Lalu ada beberapa penjualan lagi tanggal 24 Desember di kredit debit sebesar 1.054.000 rupiah. Oke, sudah benar. Ya, di akun selanjutnya, ini adalah akun terakhir. Ini untuk akun terakhir ini adalah beban angkut penjualan. Oke, di sini kita boleh desainnya. Do not show subtitle sama telepon. Di sini ada beberapa beban pengiriman sebesar 450.000 ya di jurnal umum pada tanggal 24 Desember. Ya, di sini beberapa penjualan yang ditanggung oleh penjual ya 450.000 rupiah. Oke, jadi untuk keseluruhan buku besarnya telah sama, telah benar, menyesuaikan dengan jurnal umum, lalu masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri cara juga sama seperti di perusahaan jasa, itu kita menggunakan pivot table lagi. Nah, tabel semua tabel juga berada dari jurnal umum ya. Nah, ini kita enter aja. Oke, di sini adalah keterangan akun, kemudian sorry, akunnya, kemudian debit dan kredit. Kita akan apakah balance semuanya. Oke, di sini kita akan menghilangkan grand totalnya. Oke, kita total semuanya menggunakan sum. Oke, kita juga sama di sebelahnya. Oke, maka benar total keduanya dari debit dan kredit adalah 54.343.750 rupiah. Ya, jadi dari sini Anda ketahui bahwa total debit dan kredit dari uh, perusahaan dagang ini saya balance atau seimbang gitu ya.
Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembuatan jurnal perusahaan dagang ya. Dan untuk selanjutnya saya akan membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, untuk laporan keuangannya akan saya mulai dengan laporan laba rugi. Saya akan dulu, saya akan buat dulu tabelnya. Oke, oke. Untuk laporan laba rugi di perusahaan dagang ini tidak jauh berbeda dengan laporan laba rugi yang ada di perusahaan jasa. Cuma bedanya di laporan laba rugi perusahaan dagang ini akan ada tambahan atur penjualan dan diskon penjualan. Oke, kita buat dulu. Kita bakal ada satu penjualan kopi. Kita paste di sini. Oke. Lalu kemudian, kemudian setelah kita nanti menghitung pendapatannya, kita juga akan menguranginya dengan beban pokok penjualan. Biasanya di sini beban pokok penjualan. Ambil aja dari neraca saldo. Oh, sorry. Nah, oke. Nah, untuk menghitung, untuk mencari angkanya, kita akan menggunakan rumus sum if ya. Sama kayak di perusahaan jasa. Oke. Dengan sum if, membuka neraca saldo, kita blok saja di tabel neraca saldo. Kemudian kita kasih titik koma. Kita ingin mencari akun apa. Misal kita mau mencari akun penjualan. Kita pencet aja titik koma, terus saldo. Kalau kita blok ya akun debit dulu. Oke, sorry. Setelah itu kita kurang tutup, lalu kita plus, kita sampai lagi, kemudian buka, kita blok label di itu saldonya, titik koma, titik koma, lalu kemudian kita ke laporan keuangan lagi, kita yang mencari akun yang bisa penjualan. Ya, titik koma lagi, lalu kita saldo, kita blok akun yang kredit kan. Nah, kita kurang tutup. Namun sebelum kita mencari makanya lebih baik kita kasih string ya. Kasih string di sini. Nah, kita ketemu angkanya 4.255.000 ya. Apakah benar? Ya, tidak benar ya. Rata satu penjualan dikredit 4.255.000. Nominalnya sama seperti di neraca saldo. Nah, kita blok aja di sini akun neraca penjualan dan potong penjualan. Oke, kita di sini aja harga pokok penjualan. Nah, nah karena di sini saya pengen munculin nominal angkanya itu di sebelah kiri ya. Maka saya bakal masuk rumus lagi. Kita pakai rumus yang sama saat if kurung buka, range-nya adalah label neraca saldo, titik koma, akun yang pengen kita cari, neraca penjualan ya, titik koma lagi, neraca saldo, akun debit. Sorry, kurung buka, tutup plus, sebenarnya kalau lagi kurung buka, label akun neraca saldo, titik koma, akun yang pengen kita cari, jualan gitu misalnya, titik koma, neraca saldo, akun kredit. Nah, kurung buka. Tapi sebelum itu kita bakal nyari dulu, kita bakal pasang dulu string ya. Biar angka yang muncul itu lebih presisi.
yang ketemu nominalnya besar 275.000 dan yang bawahnya 88.750 rupiah. Oke. Nah, juga sebelum itu em, saya bakal mentotal eh, pendapatannya. Oh, sorry. Jadi di sini kita akan mentotal berarti penjualan atau potongan penjualan. Oke, kita bakal bikin ini lalu tambah. Maka muncul total return dan penjualan sebesar 336.750 rupiah. Maka total pendapatannya itu adalah penjualan dikurangi dengan return penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Maka ketemu sebesar 3.891.250 rupiah. Nah, lalu kemudian kita akan mengurangi total pendapatan ini dengan beban pokok penjualan. Itu. Maka total pendapatan setelah beban ya penjualan kita tinggal kurangi aja total pendapatan dengan PP. Maka hasilnya itu minus ya. Minus 88.750 rupiah. Yang di sini artinya bahwa um, perusahaan PT Jaya Badi ini mengalami kerugian. Itu. Yang lanjut ini ke beban operasional. Dalam beban operasional ini kita beban angkut penjualan. Nah, kalau rumusnya sama, kita tinggal copy aja rumus penjualan ini. Sorry, sorry salah. Nah, kita tinggal copy aja rumus penjualan ini ke beban angkut penjualan. Nah, maka beban angkut penjualan ini adalah sebesar 450.000 rupiah. Sama kayak di neraca saldo 450.000 rupiah. Oke, maka kita tinggal kurangi aja di sini. Ya, total pendapatan setelah beban penjualan tambah dengan beban angkut penjualan. Dikurangi karena ini beban. Ya, maka totalnya adalah 534.750 rupiah. Minus. Berarti di sini PT Jaya Badi mengalami kerugian. Ya, karena sini rugi maka kita kasih nama rugi bersih atau bisa disebut rugi neto. Kasih margin dulu biar bagus. Eh, maka di sini PT Jaya Badi mengalami kerugian sebesar 534.750 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke laporan uh, beban modal ya. Sama di sampingnya juga laporan perubahan modal periode bulan Desember 2024 PT Jaya Abadi. Itu kalau laporan perubahan modal ini kan kita tuh mencari, kita mencatat kembali pendapatan atau kerugian bersih kita gitu. Nah, untuk laporan perubahan modal ini sama kayak di perusahaan jasa gitu ya. Yang dimana di sini kita akan menuliskan saldo laba atau kerugian si perusahaan. Nah, tentu saja di sini saldo saldo eh, laba 31 Desember tanggal 2024. Soalnya ini dihitung pada akhir bulan Desember. Oke. Di sini kita copy aja lebih bersih. Kalau rumus sendiri kita akan menggunakan rumus sum if. Kita sum if aja di sini. Kalau buka range kita blok aja ini. Kemudian itu titik koma. Kita pilih ini. Titik koma lagi. Oh sorry. Kita pilih rugi bersih. Kita titik koma lagi. Kita pilih angka ini. Sorry.
Oke, maka ketemu angkanya 530.750 rupiah. Sama seperti angka yang ada di laporan baru itu. Oke, maka total eh, bagi bersih PT Jaya Abadi itu sebesar minus 532.750 rupiah. Ya, berarti ini PT Jaya Abadi ini mengalami kerugian ya. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan di perusahaan dagang ini juga sama kayak di perusahaan jasa, di mana di laporan posisi keuangan ini kita hanya perlu mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan gitu. Jadi kita ini ngecek nih apakah aset yang ada di laporan posisi keuangan ini sama kayak aset yang ada di neraca saldo itu. Kita tuh kita gabungin dulu aja. Oke, laporan, oh sorry, laporan posisi periode bulan Desember tahun 2024 milik PT Jaya Abadi. Oke, di sini adalah akun aset ya, akun aset. Nah, untuk akun aset sendiri di sini kan ada dari kas sampai peralatan. Oke, kita copy aja di sini. Oke, kita paste. Nah, untuk mencari angkanya kita sama menggunakan rumus sum if. Ya, tapi kita bakal copy dulu di sini. Di sini adalah akun liabilitas. Sorry. Yang untuk akun liabilitas di sini cuma ada utang dagang. Ya, kita paste aja lagi. Lalu kemudian di sini ada akun ekuitas. Nah, akun ekuitas di sini cuma ada modal. Kita copy aja. Oke. Nah, untuk akun ekuitas ini kita akan masukkan modalnya sama rugi bersih yang ada di laporan baru ini. Kita tinggal copy aja sini dan paste lagi. Nah, ini kita hilangin modalnya dulu. Oke. Untuk rumusnya sendiri sama ya, kita menggunakan rumus sum if. Sum if sama dengan sum if membuka itu saldo labelnya yang ingin dicari kurung titik koma. Misalnya kita ingin mencari akun kas. Nah, kita dari akun kas. Lalu titik koma lagi. Ternyata saldo akun debit. Oke. Titik kolom tutup. Lalu plus kita sum if lagi. Kolom tutup. Label akun neraca saldo. Titik koma. Akun yang pengen dicari kas. Titik koma lagi. Sekarang akun edit. Nah, tapi sebelumnya kita bakal ngasih dulu string ya. Biar apa yang muncul itu presisi. Oke. Angkanya muncul sebanyak 31.554.750 rupiah. Angkanya sama seperti yang ada di neraca saldo, ya 31 juta sekian. Oke. Untuk rumus kita tuh sekolah juga cepat. Nah, oke. Nah, itu juga jangan lupa dikasih total akun aset ya. Kita zoom aja. Kita scroll aja semuanya. Enter. Oke. Nah, kemudian utang dagang, ini rumusnya sama. Kita tinggal copy aja rumus di sini. Lalu paste di sini. Nah, utang dagangnya adalah 0. Ya, benar. Utang dagang PT Jaya Badi ini 0. Gitu ya. Nah, dan jangan lupa dikasih total akun liabilitas. Tinggal pencet saja ini. Dan maka total akun liabilitasnya 0 ya, karena utang dagang itu nggak ada. Kemudian untuk modal, nah rumusnya sama, kita tinggal copy aja rumusnya. Kita pencet paste. Nah untuk rugi bersihnya kita dapetin dari laporan laba rugi ya. Dan maka di sini kita tinggal menggunakan rumus sum if lagi ya. Sum if sama dengan tabel yang ingin cari ya di sini. Kemudian titik koma.
di koma akun yang pengen dicari, misalkan rugi bersih, di sini akunnya rugi bersih gitu ya, titik koma lagi, angkanya kita blok aja. Nah, kita ketemu angkanya itu minus 538.750 rupiah, maka total akun ekuitas di sini adalah sebesar tinggal ditambah dengan akun rugi bersih, maka total akun ekuitasnya adalah 49.461.250 rupiah. Nah, kita cek apakah aset dan ekuitas ini sama gitu ya. Nah, caranya kita tinggal neraca saldo, kita cek di sini nih. Zoom, ya benar. Total akun aset ini 49.630.750 rupiah. Ya, sama. Nah, kemudian untuk akun liabilitasnya kan 0, sama kayak laporan keuangan. Oke. Kemudian untuk akun ekuitas 49.461.250 rupiah. Tadi kita cek neraca saldo. Ya, kita tinggal ini. Lalu kemudian kita tambah dengan akun tambah rugi di sini. Nah, benar ya, 49.461.250 rupiah. Jadi laporan ke posisi keuangan milik PT Jaya Bali sudah. Nah, itu kita kasih border dulu biar cantik. Untuk salah. Terus sekarang kita lanjut ke laporan arus kas ya, laporan terakhir dari eh, posisi keuangan milik laporan keuangan milik PT Jaya Bali. Kita bakal kasih samping aja laporan arus kas periode bulan Desember tahun 2024 PT Jaya Bali. Oke, untuk pembuatan laporan arus kas ini nggak jauh berbeda dengan laporan arus kas yang ada di perusahaan jasa ya. Jadi kayak untuk aku namanya sendiri apa ya, hal-hal yang dibutuhkan dalam arus kas sama kayak misalnya laporan arus kas dalam hal operasional, investasi dan pendanaan itu juga ada di laporan arus kas perusahaan dagang. Tinggal untuk eh, kas aktivitas operasional. Nah, kita bikin. Nah, untuk kas aktivitas operasional berarti kan penggunaan kas milik PT Jaya Badi ini yang berhubungan dengan jalannya perusahaan itu. Kayak misalnya penjualan, pembelian barang dagang, lalu kemudian jalannya perusahaan seperti pembelian, eh, pembelian perlengkapan. Nah, itu masuk dalam kas aktivitas operasional. Kita bakal menggunakan referensinya dari buku besar ya. Nah, kita lihat ya buku besar kas. Nah, di sini yang merupakan aktivitas operasional itu adalah eh, membayar ongkos kirim, biaya pengiriman, menerima pembayaran, bahan pengiriman, membayar pembelian barang, membayar pembelian barang, kemudian menerima pembayaran dan membeli barang dagang. Ya, kita scroll aja di sini biar cepat. Copy aja. Copy lagi menerima pembayaran. Oke, kita kasih di sini total kas aktivitas operasional. Nah, kemudian di sini ada kas aktivitas investasi. Nah, untuk kas aktivitas investasi ini berhubungan dengan sesuatu yang diinvestasikan oleh perusahaan. Misalnya itu kayak perusahaan pembelian peralatan. Karena kan peralatan itu kan sebagian kayak di mana perusahaan itu berinvestasi di pembelian peralatan, tapi untuk juga kan untuk jalannya perusahaan. Cuma di sini kan peralatan itu kan merupakan sesuatu yang jumlahnya itu tidak habis, tapi lebih ke nilai gunanya. Maka dari itu ia masuk ke investasi. Dan buku besar sendiri itu di membeli peralatan baru. Ini merupakan bagian dari investasi. Jadi, total cost aktivitas investasi. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah kas aktivitas pendanaan. Nah, untuk kas aktivitas pendanaan ini juga sama kayak di perusahaan jasa, di mana di sini kan PT Jaya Badi itu
mendapatkan pendanaan atau mengirimkan sebuah dana. Misalnya memperoleh modal tambahan dari pihak lain, atau mungkin kayak pemberian dividen. Nah, itu masuk ke kas aktivitas pendanaan gitu. Tadi hubungan dengan pemberian hak atau pemberian aset dari pihak lain atau kepada pihak lain. Nah, untuk akunnya sendiri itu adalah yang di tanggal satu mendapatkan modal tambahan. Gitu. Tapi ini adalah kas aktivitas pendanaan. Ya, untuk rumusnya sendiri sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus sum if lagi. Sama dengan sum if, nanti ini buku besar, pas sekolahnya di sini, titik koma, akun yang kita cari, ya misalnya bayar ongkos kirim, titik koma, buku besar, akun debit kita belum, kurung tutup, plus sum if lagi, kurung tutup, kita blok keterangan di buku besar, titik koma, akun yang kita cari, misalnya akun membayar ongkos kirim ya, titik koma, akan di sini adalah yang kredit, kita blok. Nah, sorry, kurung tutup. Nah, untuk biar agak presisi kita kasih string. Enter aja. Nah, maka angkanya ketemu sebesar 400.000 ya. Dibayar ongkos kirim. Apakah benar? Ya benar. Bayar ongkos kirim sebesar 400.000 di kredit. Oke. Lalu kemudian kita copy aja rumusnya. Nah, karena di sini ada kesamaan total ya. Kita cek di menerima pembayaran. Ya, kita lihat menerima pembayaran di sini kan ada 1 dan 2. Nah, kita total nih. Apakah benar angkanya segitu? Ya kan? Kita pencet ini, kita plus. Oke, totalnya adalah 30 juta, 3.950.750 rupiah. Ya, nyata total benar. Nanti kalau misalnya double seperti ini, kita tinggal hapus saja. Itu. Kalau untuk membayar pembelian barang, nah di sini membayar pembelian barang itu juga ada satu, dua, gitu. Ada dua akun, kedua keterangan yang sama-sama membayar pembelian barang. Maka kita tambah aja ini, kita tambah dengan ini. Maka totalnya itu adalah 11.732.000. Ya, udah sama. Berarti kita hapus saja. Karena biar tidak adanya double transaksi ya. Oke. Maka total kas aktivitas operasionalnya adalah, kita zoom dulu. Ya, belum tutup. Oke. Maka total kas aktivitas operasionalnya adalah 17.532.750 rupiah. Nah, kita bakal cek. Tadi kan bayar ongkos kirim. Biaya pengiriman sama membayar. Oke, tadi itu sama beban pengiriman. Ya, sorry. Oh ya, saya ada kelupaan satu akun. Itu adalah um, membeli barang dagang ya. Ya, di sini harusnya membeli barang dagang juga termasuk dalam kas aktivitas operasional. Soalnya kan berhubungan dengan uh, pembelian barang gitu. Kita kopi aja. Nanti kita kopi rumusnya. Kita totalkan semuanya. Maka total sebesar 20.412.750 rupiah. Oke, Bang, kita buktikan apakah benar totalnya segitu. Kopi aja. Oke. Oke. Maka total kas aktivitas operasionalnya itu sebesar ya 20.412.750 rupiah. Total sama dengan yang ada di laporan arus kas gitu. Sekarang masuk ke kas aktivitas investasi. Rumusnya juga sama, kita tinggal copy aja biar cepat. Membeli peralatan baru sebesar 5.950.000. Maka benar di sini, dia benar ya, membeli peralatan baru di kredit sebesar 5.950.000 rupiah. Oke, ini kita tinggal aja. Nah, kemudian kas aktivitas pendanaan di sini mendapatkan modal tambahan ya, karena di sini PT Jabadi ini diberikan dana tambahan oleh jadi entrepreneurship berupa uang cash gitu, uang tunai. Di sini sebesar 5 juta rupiah di buku besar. Kita tinggal copy aja rumusnya.
Dan ya kita paste di sini. Maka benar totalnya ini adalah 50 juta rupiah di kas aktivitas pendanaan. Dan ya sama di buku besar. Ya, kita bakal maka laporan arus kas milik PT Jaya Bagi ini sudah benar dan ya untuk angka di sini dia sudah benar dan berarti arus kas atau kas yang dikeluarkan oleh PT Jaya Bagi ini sesuai dengan yang tertulis di buku besar gitu. Dan juga untuk kas aktivitas operasionalnya dengan total segini juga sudah sama di buku besar. Kemudian kas aktivitas investasinya juga sudah sama di buku besar, sudah sama. Lalu kemudian yang terakhir kas aktivitas pendanaannya juga sudah sama yang menggunakan rumus aktif. Oke, jadi segitu saja penjelasan mengenai pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang dari saya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya dari Sungai Tenggara dari kelas Introduction to Accounting B mengucapkan terima kasih.